Shalom. Atas nama Majelis HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Bapa yang pemurah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 275 ayat 1. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996, pasal 5.
kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan. 1. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia, agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. 2. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik karena tidak memperdulikan saluran air dan mencemari udara hingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 208 ayat 1 dan ayat 2. Dosamu, kehidupan yang sempurna ku kabarkan padamu. Allah sudah menyatakan rahmat kasih sayangnya. Dia mengutus anaknya memberi hidup yang kekal. Anak Allah juru selamat sudah datang ke dunia, membebaskan manusia yang berdosa dan sesat. Yesus Kristuslah namanya yang menebus manusia. Dia yang membayar lunas hutang dosa umat-Nya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kuasa dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami,
dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 2. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-19 setelah Trinitatis tertulis dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia akan menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan ayat 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus
Warta Jemaat. 1. Nama dan topik minggu. Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, nama minggu ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu, melestarikan budaya. 2. Anak lahir. 1. Pada hari Senin 21 Juli 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri pada keluarga Rido Welkin Napitupulu, Ibu Donda Sari Rejeki Borusi Hombing, alamat Jalan Mujair 8, nomor 366, Kayu Ringin, Bekasi. 2. Pada hari Minggu 27 September 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri pada keluarga Bongot Huaso M. Raja Guguk, Ibu Indah Ulinesti Borusi Tanggang, alamat Jalan Malaka Raya nomor 13, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. 3. Pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra pada keluarga Peter Lumbanturuan, Ibu Tanike Ruth Fridayanti Borusaragi, alamat Bintara Alam Permai Blok C nomor 6 RT 2 RW 14 Bintara Jaya, Bekasi. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. 3. Pemberkatan nikah. 1. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Edward Halomoan Simamora Eskom, putra dari keluarga Jerry Simamora, Ibu Tumiar Boru Marpaung, Jemaat HKBP Purnas Klender, Resort Purnas Klender. Alamat Kampung Pisangan RT 11 RW 3 nomor 56A, Kelurahan Penggilingan. Dengan Puspita Dewi SSI, anggota Jemaat HKBP Purnas Klender, Resort Purnas Klender. Putri dari keluarga Yosua Rijandi S, Ibu Elizabeth Leisimi, alamat Jalan Bangka 2C nomor 44 RT 19 RW 3 Kelurahan Pelang Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Purnas Klender, Resort Purnas Klender pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 10 WIB. 2. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah David Samuel Christian Sinaga ST, putra dari Rickson Sinaga, Ibu Mary Borusi Manjunta Eskep NS, Jemaat HKBP Purnas Klender, Resort Purnas Klender. Alamat Jalan Nusa Indah 1 Gang 5 nomor 227. Dengan Mareta Monalisa Borusiahan SKM, putri dari keluarga Salomo MT Siahan, Ibu Hotna Boru Tampu Bolon, anggota Jemaat HKBP Cakung, Resort Cakung, alamat Kavleri PGRI 9, nomor 11, Pejuang, Bekasi. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Cakung, Resort Cakung, pada hari Kamis 29 Oktober 2020, pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberikan dan memberkati mereka yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. 4. Penabisan Sintua. 1. Pada hari ini Minggu 18 Oktober 2020, Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Pada ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan penabisan Sintua kepada 7 orang calon Sintua gereja kita, 5 orang bapak,
dan 2 orang ibu sebagai berikut. 1. Calon Sintua Hotman Pardamaian Tambunan, Sintua Wek, Ujung Kerawang. 2. Calon Sintua Untung Lumban Tobing, Sintua Wek, Pondok Kelapa. 3. Calon Sintua Walker Pangaribuan, Sintua Wek, Wijaya Kusuma. 4. Calon Sintua Wanda Brain Sitanggang, Sintua Wek, Pondok Kopi Bintara. 5. Calon Sintua James Tambunan, Sintua Wek Bunga Rampai Beringin. 6. Calon Sintua Tiurma Borusianturi, Sintua Wek Delima. 7. Calon Sintua Magdalena Borunenggolan Batuara, Sintua Wek Bunga Rampai Beringin. 2. Seusai ibadah Minggu pukul 10 WIB, kita akan adakan acara makan siang untuk kalangan terbatas mengikuti protokoler kesehatan. Parhalado dan keluarga, utusan Wek Ujung Kerawang, Pondok Kelapa, Wijaya Kusuma, Pondok Kopi Bintara, Bunga Rampai Beringin, dan Delima, 3 orang dari masing-masing utusan Wek. Utusan Dewan 1 orang, utusan dari setiap kategorial 1 orang, dan utusan dari setiap punggungan kur 1 orang. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka dalam melaksanakan pelayanannya. 5. Persiapan lepas sidi pelajar kateisasi sidi tahun ajaran 2019-2020. Pada hari Minggu 15 November 2020, gereja kita akan melaksanakan lepas sidi untuk pelajar kateisasi sidi tahun ajaran 2019-2020. Jumlah pelajar kateisasi sidi yang akan mengikuti lepas sidi sebanyak 35 orang. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Daftar nama pelajar kateisasi sidi akan menyusul. Sehubungan dengan hal tersebut, gereja kita akan melaksanakan 1. Ujian tulis pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 bertempat di gereja dengan kegiatan sebagai berikut. Pukul 9 sampai 11.30, 17 peserta ujian tulis. Pukul 14.30 sampai pukul 17 WIB, 18 peserta ujian tulis. 2. Ujian lisan pada hari Sabtu 7 November 2020 bertempat di gereja, didampingi oleh orang tua dengan kegiatan sebagai berikut. Pukul 9 sampai 11.30 WIB, 17 orang peserta ujian tulis. Pukul 14.30 sampai 17 WIB, 18 orang peserta ujian tulis. 3. Mengisi formulir lepas sidi dengan melampirkan 3 lembar pas foto ukuran 3x4, 1 lembar fotokopi akte baptis. 4. Khusus pada hari Minggu 15 November 2020, gereja kita mengadakan 3 kali ibadah. 1. Pukul 8 sampai 9.15 WIB, ibadah umum bahasa Batak. 2. Pukul 10 sampai 11.30, ibadah khusus lepas sidi bersama orang tua. 3. Pukul 17.30 sampai 19 WIB, ibadah umum bahasa Indonesia. 6. Kegiatan dan ibadah minggu gereja kita. 1. Jadwal ibadah umum di gereja kita. 1. Pukul 10 WIB, bahasa Batak. 2. Pukul 17.30 WIB, bahasa Indonesia. Dengan ketentuan, bagi anak-anak
bayi usia 15 tahun ke bawah, ibu hamil, lansia, dan yang memiliki riwayat penyakit penyerta tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja sesuai anjuran protokoler kesehatan penanganan COVID-19 demi kebaikan kita bersama. Baiklah kita dengan sukacita beribadah di rumah kita masing-masing dengan menggunakan acara ibadah yang dipersiapkan gereja kita. 2. Sermon Parhalado dan pembekalan calon sintua dilaksanakan secara virtual dan online. 3. Kebaktian ikat janji pernikahan dan pemberkatan nikah yang sudah terjadwal dilaksanakan dengan mematuhi protokoler kesehatan. Jemaat yang hadir maksimal 40 orang. 4. Kantor gereja dibuka pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, pukul 9 WIB sampai dengan 17 WIB. 7. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang dibagikan oleh sintua WIB masing-masing melalui grup WhatsApp masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada hari Minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Amin. Ni
Yesuslah Tuhanku, Juru Selamatku, padanya aku percaya. Kuasa tangannya menjaga diriku, serta kuatkan langkahku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku damainya penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini, Minggu ke-19 setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ayub 42 ayat 7 sampai ayat 17. Kita akan mendengar dan membaca firman ini bersama-sama. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya.
Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan pada hari ini dari Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Sebagai orang Kristen, kita pasti tahu siapa itu Ayub. Dan jika kita membaca kitab Ayub dari awal, maka kitab ini ibarat sebuah cerita drama, babak demi babak. Dan penggambaran tokoh Ayub di dalam kitab ini, dia digambarkan sebagai seseorang yang begitu kaya raya, sekaligus orang yang saleh. Ayub hidup di tanah Uz. Dia digambarkan sebagai seseorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kalimat ini merupakan penekanan dari sebuah kualitas karakter seorang Ayub, di mana Allah sendiri begitu menyukai karakter Ayub. Selain itu, Ayub digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kehidupan yang baik. Tercatat di dalam pasal 1, Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Selain itu, ia juga mempunyai banyak harta kekayaan. Di antaranya ada 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan banyak budak. Karena banyaknya harta Ayub, ia digambarkan sebagai orang yang terkaya di daerah timur, dan tidak ada seorang pun yang melebihi kekayaan Ayub. Lalu kisah berlanjut dengan sebuah percakapan antara Allah dengan iblis. Dialog diawali oleh Allah yang memuji Ayub dan mengatakan kepada iblis bahwa tidak ada manusia yang seperti dia di muka bumi ini. Allah berkata Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu sebabnya Allah begitu menyukai Ayub. Penilaian Allah terhadap Ayub diragukan oleh iblis. Si jahat itu memandang rendah Ayub di hadapan Allah. Iblis berkata bahwa kebaikan dan kesalehan Ayub itu lahir karena situasi berjalan dengan baik dan kondusif. Sebaliknya, iblis meragukan integritas Ayub. Bagaimana jika situasi tidak berjalan dengan baik? Jika kondisi menjadi buruk, apakah Ayub tetap menjadi orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah? Iblis berkata bahwa Ayub pasti akan menjauhi Allah, akan meninggalkan Allah, bahkan akan mengutuki Allah jika kondisi kehidupannya menjadi buruk. Akhirnya dalam percakapan itu Allah menyetujui, dan Allah berkata iblis boleh melakukan apa yang dia rencanakan, tetapi tidak boleh menyentuh nyawa Ayub. Lalu selanjutnya iblis kemudian melaksanakan rencananya. Tujuannya adalah sederhana, yaitu membuat Ayub menghujat Allah dan meninggalkan imannya. Penulis kitab mempertegas bahwa peristiwa kehilangan Ayub terjadi
hanya dalam waktu 1 hari. Dimulai dengan lembu sapi yang dirampas oleh orang-orang Seba, kambing domba terbakar oleh api dari langit, unta-unta dirampok orang Kasdim, dan anak-anak Ayub yang sedang berkumpul di rumah si sulung untuk mengadakan pesta, semuanya mati, ditimpa oleh angin ribut. Semua malapetaka itu datang bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang membawa berita duka. Semua yang Ayub milik hilang lenyap, harta benda, juga anak-anak yang dikasihinya tidak ada lagi. Juga dengan para pembantunya yang banyak juga lenyap. Semuanya lenyap hanya dalam waktu 1 hari. Lalu bagaimana respon Ayub ketika dia merasakan penderitaan itu, kabar buruk itu? Alkitab mencatat bahwa Ayub sangat berduka dengan dalam. Ia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya sebagai tanda duka cita. Namun Alkitab juga mencatat tindakan Ayub yang lain pada saat itu. Ayub bersujud dan menyembah Allah. Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Iblis gagal untuk mencobai Ayub. Lalu pada waktu yang lain, iblis kembali datang dan meminta kepada Allah untuk kembali menguji iman Ayub. Iblis ingin membuat Ayub menderita sakit kusta atau sakit kulit. Saudara-saudara, pada saat itu sakit kusta merupakan sakit yang sangat menjijikkan, dan sakit kusta selalu dikaitkan dalam masyarakat perjanjian lama atau orang Yahudi, dikaitkan dengan yang namanya hukuman akibat dosa. Oleh sebab itu orang-orang yang menderita sakit kusta, mereka biasanya dipinggirkan dari masyarakat dan kemudian dianggap atau dihakimi masyarakat sakitnya itu karena mereka telah berbuat dosa kepada Allah. Lalu kemudian Allah kembali mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tetapi dengan syarat tidak boleh iblis menyentuh nyawa Ayub. Lalu iblis membuat Ayub menderita sakit kusta. Akibatnya kehidupan Ayub yang awalnya begitu baik, sekarang dia hidup seperti seorang gelandangan, terlunta-lunta, sendirian. Seluruh sanak saudaranya, keluarganya meninggalkan dia. Lalu para sahabatnya juga menyalahkan dia. Para sahabatnya mengatakan bahwa Ayub telah melakukan dosa, dan sebab itu Ayub pantas untuk menerima hukuman, yaitu sakit kulit yang dia derita. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara, istrinya sendiri berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tentu dalam keadaan seperti itu Ayub begitu berduka.
Dia begitu bergumul atas apa yang dia derita. Meski demikian, Ayub merespon perkataan istrinya tersebut dan berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Alkitab mencatat Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kehidupan Ayub itu menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah pembelajaran buat kita orang-orang beriman. Bagaimana ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini kita melihat ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk menjalani hidup ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita diingatkan mengenai sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan hidup. Mungkin ketika penderitaan itu datang, atau ketika kita membaca kitab ini, kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang kepada Ayub? Bukankah dia orang yang saleh dan setia? Mengapa Tuhan bersikap seolah-olah tidak adil dengan mengizinkan iblis memperlakukan Ayub hingga menderita seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih, kitab Ayub ini hendak meluruskan pemahaman. Ada pandangan teologi yang disebut teologi kemakmuran, yang berkata bahwa orang yang beriman, orang yang saleh pasti hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Dia akan selalu bersuka cita. Dia akan selalu jauh dari segala pergumulan hidup. Tetapi kita bisa melihat bahwa Ayub meluruskan pandangan itu. Bahwa semua orang, termasuk orang beriman, orang yang baik, orang yang saleh, juga akan menghadapi penderitaan itu. Lalu kitab ini juga meluruskan pandangan yang berkata bahwa penderitaan adalah hukuman dari dosa. Kitab ini mengatakan bahwa semua orang pasti menghadapi penderitaan di dalam hidupnya. Tidak terkecuali orang kaya atau orang miskin, laki-laki atau perempuan, orang yang baik juga orang yang jahat akan menghadapi penderitaan. Penderitaan pasti akan kita hadapi. Persoalannya adalah bagaimana sikap kita ketika penderitaan itu datang di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat bahwa Ayub begitu tegar menghadapi penderitaan itu. Dia tidak berusaha menghindari penderitaan. Ayub juga tidak bersungut-sungut di dalam penderitaannya. Bahkan Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bahkan di dalam perikop kita pada hari ini, Ayub 42 ayat 7 sampai 17, kita melihat Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya yang menghakimi dia, dan supaya mereka semua selamat, tidak menerima murka Allah.
Di dalam keadaan menderita sekalipun, Ayub tetap hidup menjadi berkat bagi sesamanya. Dan itulah sikap orang beriman ketika dia menghadapi berbagai pergumulan hidup. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam penderitaannya Ayub menyimpulkan bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan Ia maha bijaksana. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan hal ini juga dapat kita lihat dari epistel kita pada hari ini, yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 12 yang menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah perkawinan di Kana. Kita melihat bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang menurut ukuran manusia itu adalah mustahil. Maka melalui perikop ini kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan di dalam segala kondisi kita, khususnya ketika kita menghadapi berbagai pergumulan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingatlah, Allah sendiri yang akan memberi kita jalan keluar dan memulihkan kita dari segala persoalan hidup kita. Dengan masalah itu, iman kita semakin dikuatkan, hidup kita semakin disempurnakan, karena kuasa Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah menjalani jalan penderitaan dan Dia telah dimuliakan, demikian juga kehidupan setiap orang beriman. Sebagaimana Yesus Kristus, kita akan menghadapi penderitaan, kita akan masuk ke dalam kematian, tetapi kemudian kita juga akan dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal. Sebab itu Roma 5 ayat 3 sampai 5 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan pada akhirnya kisah Ayub ini berakhir dengan indah. Ibarat sekolah hidup, Ayub telah memenangkan ujian imannya. Dia mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ayub dipulihkan dari sakit penyakitnya. Segala harta milik Ayub yang musnah dilipat gandakan
Semua keluarganya yang dahulu pergi meninggalkan dia, kemudian mereka semua datang memberi penghiburan dan juga memberi hadiah kepada Ayub. Tuhan juga memberkati Ayub dengan umur yang panjang, 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub diberkati dengan hidup panjang sampai ia bisa melihat keturunannya sampai keturunan yang keempat. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini dari tengah-tengah kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tetapi di dalam pergumulan itu kita mengimani bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan akan memberikan jalan yang terbaik untuk hidup kita. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, ketika pergumulan itu datang di tengah hidup kita, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah teguh dan jangan menyerah. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari ini kami panjatkan kepadamu atas segala karunia dan berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan juga sukacita, sehingga kami boleh bersekutu melalui kebaktian kami pada hari ini yang diselenggarakan secara online. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa kami masih tetap bisa untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji nama-Mu, walaupun banyak pergumulan yang dihadapi, khususnya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Engkau berkuasa dan Engkau sanggup untuk mengubah apapun sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, kami bersyukur bahwa kami tetap diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini melalui hamba-Mu Ayub yang telah menjadi sebuah pembelajaran iman bagi kami. Bagaimana dia tetap taat, tetap teguh di dalam segala pergumulan hidupnya, dan dia memenangkan ujian imannya. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu. Kami percaya ketika kami menghadapi pergumulan dan penderitaan hidup, itu adalah bagian dari ujian iman kami, supaya kami selalu mendekatkan diri kepadamu, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang tinggi hati, tetapi kami tetap bersujud di hadapan-Mu dan tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, yang memampukan kami untuk tetap bersabar, untuk tetap bertekun dan tetap berpengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan, indah bagi setiap orang yang selalu berharap kepadamu. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi bangsa dan negara kami. Engkaulah Tuhan yang memulihkan bangsa kami dari pandemi yang dihadapi pada saat ini. Engkaulah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin di tengah bangsa ini, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini kepada pemulihan dan juga damai sejahtera. Jauhkan bangsa ini dari segala perpecahan, dari segala yang jahat, yang hendak membuat kekacauan di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi Engkaulah Tuhan yang menyertai bangsa negara ini, sehingga seluruh rakyat-Mu
boleh berdamai sejahtera, boleh tetap hidup bersatu dan saling menghormati. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi gerejamu HKBP Perumnas Klender, Engkaulah yang menyertai seluruh jemaat Tuhan, yang dari yang paling kecil sampai kepada para orang tua. Engkaulah yang menyertai mereka, hidup mereka satu demi satu. Engkau yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, memberikan kesehatan, kekuatan. Jikalau ada yang menderita sakit penyakit, Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang memberi kesembuhan bagi mereka. Jika ada yang dalam keadaan berduka, Engkaulah yang menyertai dan memberikan penghiburan kepada mereka. Jikalau ada yang bersuka cita oleh karena berbagai karunia di dalam hidup mereka, kiranya Tuhan melimpahkan itu selalu dan mengingatkan mereka untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi seluruh program pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini, Tuhanlah yang memberkati itu semua, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam sukacita. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi anak lahir yang telah Tuhan karuniakan, bagi keluarga Rido Welkina Pitupulu Inang Borusi Hombing, dan juga bagi keluarga Bongot Kuaso Raja Guguk Inang Borusi Tanggang, juga bagi keluarga Peter Lumban Toruan Inang Boru Saragi. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan-Mu di tengah-tengah keluarga mereka yang telah mengaruniakan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang melengkapi segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut. Kami juga berdoa Bapa di sorga bagi rencana pemberkatan nikah Edward Halomuan Simamora dengan Puspita Dewi. Engkaulah yang menyertai mereka di dalam rencana pernikahan mereka, juga dengan keluarga besar Simamora dan juga keluarga besar dari Joshua Riyandi. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberikan sukacita di tengah-tengah rencana pernikahan mereka. Kami juga berdoa bagi David Samuel Christian Sinaga dengan Mareta Monalisa Borusiahaan di dalam rencana pernikahan mereka. Tuhanlah yang menyertai, memberkati segala sesuatunya. Tuhan juga yang memberkati keluarga besar Sinaga dan keluarga besar Siahaan, sehingga mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan apa yang telah direncanakan boleh berjalan di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di sorga bahwa pada hari ini Minggu 18 Oktober 2020 akan dilaksanakan penabisan sintua kepada 7 orang calon sintua. Kiranya Tuhanlah yang menyertai seluruh calon sintua yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang saleh, jujur, dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka, gereja ini boleh semakin bertumbuh dan berkembang, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk persiapan lepas CD untuk pelajar katekisasi CD yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 November yang akan datang. Kiranya Engkaulah yang memberkati segala sesuatunya. Pelajar CD juga bagi setiap orang tua mereka. Tuhanlah yang memberkati, sehingga rencana persiapan lepas CD boleh berjalan di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, itulah doa kami di dalam kebaktian pada hari ini. Kiranya Engkaulah yang mendengarkan dan Engkaulah yang memberkati segala permohonan, juga segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa di sorga,
dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 763. Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.